Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan kalau di tengah pandemi yang masih ada, yang masih terus berlangsung sampai sekarang ini, hari ini kita masih diberi sehat oleh Tuhan. Itu adalah karena kasih, karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan angkat pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Bangkit berdiri. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tetapi Tuhan menjawab, "Aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya, sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya." 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pagi ini kita mau bersukacita. Kita mau tinggalkan semua beban masalah kita, kesedihan kita. Kita mau masuk dalam gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita. Kita akan angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Saya undang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini dengan tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Bapak Ibu, apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, jika Tuhan boleh izinkan kita berjalan di jalan yang sulit sekalipun, jangan pernah ragukan Tuhan. Percayalah Tuhan, Tuhan akan selalu berjalan di samping kita untuk melewati semuanya. Nikmati setiap proses dari Tuhan dan mengucap syukurlah, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Philip. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang boleh kami rasakan selama 1 minggu ini. Tuhan, Kau telah menolong kami dalam semua aktivitas kami, baik kami yang bekerja, kami yang di rumah. Tuhan telah menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang baru. Kami boleh berjalan dari rumah kami sampai tempat ini untuk bersekutu dan memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang baik yang telah beri kepada kami. Kami juga bersyukur jika saat ini kami juga tetap diberi kesempatan untuk menaikkan setiap syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu tempat ini, biarlah pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan selalu kami rasakan. Kami bersyukur sampai saat ini kami boleh berada dengan keadaan yang baik. Kami percaya semua itu karena pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap usaha pekerjaan kami, juga berkati keluarga-keluarga dengan segala persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Biarlah semua boleh terjadi, tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menguatkan kami melalui semua persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mungkin saat ini setengah mengalami sakit, penyakit, dan juga dalam masa penyembuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menolong. Engkau pakai obat-obatan, Engkau pakai dokter, dan semua yang mereka jalani semua boleh menjadi sarana kesembuhan bagi mereka dari penyakitnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini masih menghadapi bencana COVID ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong para dokter, menolong pemerintah, para pengambil kebijakan, sehingga semua yang mereka akan lakukan, semua yang mereka rencanakan, semua bagi kebaikan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong mereka, Engkau beri kebijaksanaan bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih di surga. Kami juga menyerahkan penginjilan di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya di bangsa ini. Biarlah Engkau akan tetap menolong setiap orang,
setiap anak-anak-Mu yang terpanggil untuk melayani Engkau, khususnya di tempat-tempat yang terpencil, yang jauh dari jangkauan telekomunikasi yang sulit. Biarlah Engkau sendiri akan menolong mereka, Engkau cukupkan semua yang mereka butuhkan, sehingga melalui pekerjaan mereka, melalui karya mereka, nama-Mu makin dikenal di dalam bangsa ini ya Tuhan, khususnya di pelosok-pelosok negeri ini, di pedalaman-pedalaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, Engkau menyempurnakan sendiri, dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang boleh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Saudara Philip yang sudah membawakan doa syafaat. Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan mengangkat sebuah pujian, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kami persilakan Pak Arson. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan bagi kami. Sepanjang minggu kami boleh lalui bersama dengan pertolongan-Mu. Engkau senantiasa menjaga kami semua. Di tengah-tengah pandemi yang ada,
Tuhan masih terus menyertai kami. Warga jemaat GKMI Kerasa diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Mohon Engkau hadir di antara kami, memberkati kami semua. Hamba-Mu terbatas dalam banyak hal, dalam bahasa, pengertian, dan penyampaian. Tetapi hamba berharap akan kasih karunia-Mu yang akan menolong dan memampukan kami, supaya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita bersama dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberikan duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang penggemar, mungkin kalau pernah nonton ya, Ultimate Fight Championship yang presidennya Dana White. Itu salah satu cabang olahraga di mana semua seni bela diri itu dijadikan satu. Jadi kamu mau pakai teknik apa saja, berantem berdasarkan teknik yang kamu pakai. Jadi kalau kamu karate ya pakai teknik karate, kalau kamu gulat pakai gulat dan segala macam. Makanya disebut MMA atau Mixed Martial Art. Jadi seni bela diri campuran. Rata-rata yang ikut itu tangannya utuh, kakinya utuh, badannya bagus. Tapi belakangan ini salah satu orang peserta UFC itu tangannya putus separuh. Jadi dia tangannya tuh cuma segini Bapak Ibu. Hanya tangan kirinya yang utuh. Tapi dia memutuskan untuk mengikuti lomba itu. Dan dia bisa mengalahkan juara dunia. Tahap demi tahap dia lalui. Dan kekuatannya adalah justru tangannya yang putus itu. Dia memenangnya itu hampir 80% dengan cekikan. Jadi tangan yang lemah ini, yang tidak ada, nggak ada jarinya, putus ini tuh dia bisa megang dan
lawannya terkunci dan menyerah. Bapak Ibu, itu menjadi aneh menurut saya karena rata-rata yang dilakukan itu pasti orang yang hebat, yang tangannya utuh sehingga ketika mengunci akan punya dua tangan yang saling mengikat satu dengan yang lain. Tetapi justru seorang, saya lupa namanya, seorang petarung MMA yang tangannya putus ini, justru kekuatan yang paling hebat ada di tangannya yang putus. Salah satu cabang olahraga yang lain yang saya pernah bagikan lewat renungan adalah binaraga. Bapak Ibu kalau ngelihat orang binaraga, apa yang Bapak Ibu, kalau di Indonesia Bapak Ibu pasti ingat ya, siapa? Aderei, yang badannya besar, kepalanya kecil. Kira-kira gitu, jadi badannya tuh, waduh, pasti Bapak Ibu akan lihat, wah orang ini pasti kuat, latihannya luar biasa dan seterusnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, seorang atlet binaraga ketika mereka bertarung di atas arena begitu dengan mempertontonkan body mereka, justru saat itu mereka paling lemah. Kenapa? Ketika mereka berlatih di awal-awal, ketika mereka mau kejuaraan misalnya pada bulan Desember nanti, mereka akan latihan dari sekarang. Mereka makan gizi yang banyak. Aderei itu bahkan makan telur sampai kadang sekilo 2 kilo begitu sekali konsumsi untuk membuat badannya bagus. Tapi ketika sudah separuh jalan, mereka mulai mengurangi makannya dan membuang lemak yang tidak berguna dalam tubuhnya. Mulai membentuk tanpa lemak. Dan seminggu sebelum mereka bertanding, mereka nyaris tidak makan. Supaya bodinya kelihatan baik. Justru orang binaragawan yang menurut Bapak Ibu kekar, mereka bertanding dalam kelemahan. Bahkan Bapak Ibu tidak jarang ada yang sampai semaput karena ketika mereka mengancing body begini, itu kadang ada yang sampai pingsan Bapak Ibu. Ternyata saya baru tahu bahwa orang binaraga yang kelihatan kokoh justru bertanding saat mereka lemah. Orang dunia justru mempersiapkan diri yang luar biasa. Rata-rata cabang olahraga yang lain itu orang mempertontonkan kekuatan mereka. Wah kalau tinju ya pasti kalau menang pasti dipertontonkan kekuatan saya luar biasa. Karate apalagi ada olahraga manusia paling kuat di dunia dan seterusnya. Tapi pagi ini mari kita melihat satu hal yang sementara Rasul Paulus sampaikan kepada kita justru bolak-balik dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Seorang rasul yang luar biasa bernama Paulus ini Bapak Ibu, ketika kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu dia lagi bicara tentang dia sebelum dia menjadi rasul ketika dia ada di penjara dan menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia bicara 14 tahun yang lalu ada seorang Kristen. Bapak Ibu, dia seakan-akan menyaksikan orang lain bukan dirinya. Rasul Paulus bilang begini, ada seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Dia dibawa naik ke surga. Dia melihat kemuliaan Allah di sana. Tapi Bapak Ibu lihat, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat rendah hati. Penglihatan-penglihatan yang jelas melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya di surga. Tapi dia menggambarkan orang lain. Dia tidak menyebutnya. Aku Paulus pernah naik ke surga loh. Aku ke sana, aku di surga tingkat 3. Aku bicara dengan para malaikat di sana dan para malaikat itu sampai berbicara dengan bahasa yang dilarang. Aku juga nggak bisa bicara, katanya begitu. Bapak Ibu bisa bayangkan? Seorang rasul yang begitu luar biasa hebat, tapi tidak mau dipuji. Tidak mau dibesar-besarkan. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, orang baru mimpi sedikit ketemu Tuhan aja udah bicara di YouTube sana sini. Wah aku mimpi gini. Wah langsung, aku lihat Tuhan, aku ngene-ngene. Selalu begitu. Tapi lihatlah seorang rasul besar. Bapak Ibu perhatikan, aku harus bermegas sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Jangan-jangan dia mau bilang begini, aku ini loh, Tuhan undang sendiri langsung ke surga, ngelihat surga. Tapi dia bilang gini, gak ada gunanya tak bicarakan buat kalian. Sampai dia bilang begitu loh Bapak Ibu. Nanti kita lihat alasannya, mengapa Rasul Paulus sampai begitu rendah hati. Saya percaya bahwa Rasul Paulus ingin bilang, pengalaman ketemu surgamu itu pengalaman pribadi. Yang tidak bisa diajarkan kepada orang lain supaya orang lain mengikuti jejakmu. Gak bisa.
Tadi malam saya bilang dengan anak pemuda remaja. Kita baru tahu bahwa ada seorang pendeta muda besar yang punya dampak luar biasa di atas bangsa ini, Raditya Oloan, meninggal dunia pasca kena COVID. Semua anak-anak muda yang mungkin pernah berkunjung ngelihat dia di Facebook, Instagram, dia influencer yang sangat baik, yang begitu luar biasa. Tapi dia punya pengalaman yang begitu buruk. Ketika dia muda, dia pemakai narkoba, bandar narkoba, juga jatuh dalam dunia malam, seks bebas, sehingga dia menikah dengan istrinya di usia muda karena hamil duluan. Dia menceritakan kesaksian hidupnya bagaimana Tuhan ubahkan. Lalu saya pesan sama anak-anak muda, kalau kamu bisa baik sejak awal, jangan ikuti jejak jeleknya. Kamu boleh mengidolakannya karena Tuhan memulihkannya. Tapi kalau kamu bisa baik sejak awal, gak usah pakai narkoba dulu baru Tuhan pulihkan kamu. Gak usah pakai jatuh di dalam seks bebas dulu baru Tuhan pulihkan kamu, gak usah. Karena sekarang kamu belajar dari pengalaman itu supaya kamu lebih baik dari dia. Kan begitu. Nah justru dia menyampaikan banyak hal, salah satunya bagaimana ketika dia mengalami kelemahan hidup ada banyak orang yang mensupportnya sehingga dia menjadi pendeta besar sampai hari ini. Dia bilang dalam kelemahan yang dia alami justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah hari ini kita juga mau belajar tentang itu. Kenapa Rasul Paulus ingin membagikan ini kepada kita semua? Karena rupa-rupanya satu hal yang menjadi penting adalah ketika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, kecenderungan yang muncul adalah kesombongan. Maka Rasul Paulus diizinkan Tuhan mengalami kondisi-kondisi yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di ayatnya yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagiku, yaitu utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu, dia bilang begini, semua penglihatannya itu spektakuler, hebat. Bayangkan seorang yang dulu pembunuh orang percaya, kemudian dibawa Tuhan, diubahkan perjumpaan di depan pintu gerbang kota Damsyik, mengubahkan hidupnya. Dia bawa kepada satu pengalaman bertemu dengan Tuhan di sorga sana. Tetapi dia lantas berkata kepada umat yang membaca tulisannya, Tuhan taruh duri dalam daging supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu, saya mau bilang sesungguhnya setiap kita punya duri dalam daging yang harusnya kita syukuri. Kenapa Rasul Paulus mau bilang itu? Supaya ketika duri dalam daging itu ada, Bapak Ibu, bahkan dia berkata di ayat selanjutnya, sudah 3 kali dia berdoa. 3 kali dia berdoa supaya Tuhan mau cabut duri dalam daging. Menurut Bapak Ibu, duri dalam daging itu, kalau Bapak Ibu ketusuk duri ikan lah di tangan gitu, paling sakitnya seberapa? Ya beda kalau tanya Ko Markus soal pengalaman bagaimana di Martin. Kenapa tuh duri ikan apa itu? Lagi kita mancing kena kepatil itu, wah sampai mau demam dia. Wah itu beda ya. Saya lagi bicara soal duri dalam kemasukin apa begitu. Pasti dia tidak sakit signifikan, tapi akan sangat mengganggu. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kesentuh sedikit, aduh kok ada rasa yang gak enak di tangan. Walaupun gak berpengaruh signifikan. Tapi Rasul Paulus bilang itu akan sangat menggangguku. Duri dalam daging itu begitu mengganggu pelayanannya. Tapi Rasul Paulus tidak menyebutkan apa yang dimaksudnya tentang duri di dalam daging. Maka banyak ahli teologi berkata duri dalam daging adalah satu kelemahan permanen yang ada dalam diri kita, yang seharusnya kita tahu. Saya punya kelemahan yang saya tahu. Bapak Ibu juga punya kelemahan yang seharusnya Bapak Ibu tahu. Justru di sanalah ketika kita belajar mengetahui bahwa kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, maka saat itulah kita mau menyadari bahwa di sanalah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Rasul Paulus ingin bilang begini kepada kita semua Bapak Ibu. Dia berseru kepada Tuhan 3 kali. Itu bukan perkara yang mudah. Seorang yang pernah lihat surga, yang pernah ketemu dengan Tuhan di surga di Firdaus sana, sampai dia mendengar ucapan yang tidak boleh diucapkan manusia, itu luar biasa.
Tapi tetap ada duri di dalam daging. Bahkan dia berkata begini, ada utusan iblis yang diutus. Ini hamba Tuhan, rasul besar, tapi ada utusan iblis yang mampu tanam duri dalam daging. Dia 3 kali berdoa nggak selesai. Kayaknya setan lebih kuat dari Rasul Paulus. Betul ya? Kalau Bapak Ibu ngelihat, loh kok setan utusan iblis tanam duri dalam daging, dia berdoa sama Tuhan 3 kali, tapi nggak beres-beres ini persoalan. Kayaknya Rasul Paulus kurang beriman apa Bapak Ibu? Kurang keren apa dia? Ke sorga sudah, pelayanan begitu luar biasa, nyembuhin orang pernah dengan sapu tangan, orang ambil sapu tangannya sembuh. Tapi kok begitu luar biasanya sampai setan gitu, utusan iblis itu datang buat dia tanam duri di dalam daging, nggak beres-beres 3 kali dia minta sama Tuhan. Kalau begitu iblis lebih hebat dari Tuhan. Apa begitu Bapak Ibu? Tidak. Mari kita lihat bagaimana Ayub mengalami kondisi yang sama. Bapak Ibu ingat ya, waktu setan mau coba Ayub, itu ada lagi jalan-jalan dia di sana di surga sana. Lalu kemudian Tuhan tanya kepada setan, kamu dari mana? Aku keliling dunia ngeliat-liat gitu. Aku ngeliat ada seorang hambamu namanya Ayub tuh. Kayak dia taat banget karena kamu lindungin. Coba kalau perlindungannya diambil. Oh ya silakan kamu coba saja gitu. Tapi nyawanya jangan kamu ambil ya. Akhirnya Ayub mengalami pencobaan. Karena apa? Iblis itu permisi dulu sama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu punya kelemahan yang sama. Sementara pergumulan yang berat datang entah sakit penyakit. Bapak Ibu sebentar, saya perlu kasih tahu ini dulu supaya kita lebih jelas memahaminya. Kata kelemahan dalam bahasa Yunani itu punya 2 arti. Yang satu kelemahan secara fisik dan satunya kelemahan secara batiniah. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kondisi di mana Bapak Ibu sementara mengalami sakit, itu kelemahan. Bapak Ibu sementara depresi, itu juga kelemahan. Maka 2 kelemahan ini Rasul Paulus alami yang kemudian ditanam sama iblis berupa duri dalam daging itu. Dia punya 2 kelemahannya. Dulu waktu di bangku kuliah, kita diajak mencari apa duri dalam daging itu. Penyelidikan terakhir membuktikan bahwa Rasul Paulus itu Bapak Ibu punya sakit ayan. Apa sih kalau bahasa Jawa? Ayan juga ya. Jadi yang tiba-tiba bisa bisa kayak orang kehilangan kesadaran gitu, sakit ayan gitu. Jadi kalau di tempat saya di Ambon itu cara pertama rambutnya disisir. Ternyata di ujung sisir itu ada ujung-ujungnya itu yang mampu menekan saraf supaya tenang. Tapi legenda orang Ambon kalau orang sakit itu tuh disisir kepalanya saja nanti ayannya tenang. Rupa-rupanya hasil penyelidikan itu ada saraf-saraf yang terbantu ketika rambut disisir. Nah Bapak Ibu, penyelidikan para ahli teologi pada waktu itu dengan banyak kesaksian, banyak bukti-bukti menyatakan bahwa Rasul Paulus itu penderita sakit ayan. Kami baca di perpustakaan, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, orang sakit ayan, tiba-tiba Rasul Paulus berdiri di sini, khotbah di depan Bapak Ibu. Jadi khotbah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kalian. Tuhan Yesus Allah yang dahsyat, Allah Maha Penyembuh. Tiba-tiba dia sakit ayan. Pas khotbah di depan umatnya. Jatuh, kan sakit ayan itu kadang 3-4 menit nanti dia pulih lagi. Sudah jatuh gelepar-gelepar begitu, terus kemudian dia bangkit, dia berkata, Yesus tetap baik buatmu. Yesus penyembuhmu. Kira-kira umat percaya? Pikirlah. Mas Pili bisa percaya bahwa Tuhan baik buat Rasul Paulus sementara dia khotbah di sini, dia jatuh gelepar-gelepar di bawah, bangun kembali dia berkata, Yesus tetap baik. Justru Bapak Ibu, Rasul Paulus sampai ke titik itu di mana dia tahu betul bahwa kelemahan itu di sanalah kuasa Tuhan menjadi sempurna bagi dia. Bapak Ibu, mari kita baca ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku ini. Udah 3 kali dia minta sama Tuhan, tapi Tuhan bicara dengan begitu kerennya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu kalau berarti Bapak Ibu hebat,
Ya kuasa Tuhan gak sempurna dalam hidup Bapak Ibu kalau membaca ayat ini dengan literal. Hanya orang yang punya kelemahan dalam dirinya yang mengakui kelemahannya seperti Rasul Paulus. Duri di dalam daging. Tuhan berkata begini, justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu sementara mengalami kondisi paling parah dalam hidup Bapak Ibu, kondisi paling drop dalam diri Bapak Ibu, pergumulan paling berat yang mungkin Bapak Ibu sementara alami, Alkitab mau bilang begini, Tuhan bilang begini, udah tenang, justru kalau kamu lemah, kuasaku menjadi sempurna atasmu. Bapak Ibu bilang begini, Pak saya sudah berdoa sekian lama, saya mau menyerah saja. Enggak apa-apa, malah baik, angkat tangan aja, menyerah sama Tuhan. Tuhan aku gak mau urus, aku udah gak bisa urus, sekarang biar Tuhan saja. Sebab selama Bapak Ibu mau ngurus sendiri, Tuhan lihat dari surga aja, oh kamu bisa ya, udah kerjaan no, selesai no. Karena kamu bisa toh, ya bikinlah. Tuhan lihat dari surga, oh kamu masih bisa, bikinlah. Ya enggak apa-apa, bikin. Sampai Bapak Ibu sudah sampai ke titik paling akhir, angkat tangan dan berkata, Tuhan aku udah gak bisa. Justru saat itulah Bapak Ibu semakin dekat mengalami kuasa Tuhan. Semakin dekat mengalami kuasa Tuhan. Sebab kita berkata justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, orang bikin lagu itu punya sesuatu yang luar biasa. Lagu PPR yang takut tahukan hari esok. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, Pak Yosi maju di depan dulu Pak Yosi. Sebentar Pak Yosi, saya minta tolong aja Pak Yosi. Sini, bentar. Karena Pak Yosi badannya besar, anggap aja dia Allah. Nah gitu ya, karena badannya besar, cocok juga. Nah saya ini mau minta sama Tuhan. Kalau seandainya saya mau bilang Tuhan izinkan aku pegang tanganmu, tak pegang. Tapi kalau semakin Bapak Ibu bertahan dalam penderitaan berat Bapak Ibu, kemungkinan tangan Bapak Ibu lepas dari Tuhan, betul? Tapi coba kalau yang pegang tangan Tuhan, tangan saya lepas pun saya gak akan jatuh. Tangan saya lepas pun saya akan jatuh, karena Tuhan yang pegang. Tapi kalau saya pegang tangan Tuhan dan saya lepaskan tangan saya akan jatuh. Pagi ini saya bilang biarkan Tuhan yang pegang tangan Bapak Ibu. Dia pegang, dia akan pegang kita terus. Karena dia janji untuk pegang kita, pelihara kita, jaga kita, lindungi kita. Sekalipun tanganmu engkau lepas, tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu ngontang-anting tangan Tuhan tetap pegang. Terima kasih Pak Yosi. Mari, justru saat engkau lepas tangan, kuasa Tuhan pegang makin kuat. Mari, dalam kelemahan kita semua, kuasa Tuhan menjadi sempurna bagi kita. Jangan salahkan kelemahanmu, jangan mengeluh karena engkau lemah, tapi disitulah engkau belajar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan yang kuat. Supaya ketika engkau sadar engkau lemah, engkau punya Tuhan yang kuat, yang akan terus memegang hidup kita. Hari ini, terus besok, dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Allah yang baik. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak lepas dari masalah-masalah kehidupan. Kami tahu kami juga punya banyak kelemahan dalam hidup. Ketika kami lemah, ajar kami tidak mengeluh. Ajar kami tidak menyalahkan Engkau, bahwa Engkau tidak peduli dengan kami. Tetapi justru dalam kelemahan kami, di sanalah kuasa-Mu menjadi sempurna bagi kami. Tolong kami, terus pegang tangan kami, berjalan bersama kami, teguhkan kami di dalam setiap kelemahan yang hari ini ada di antara kami. Hamba berdoa buat sidang jemaat GKMI Kerasa yang pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan hidup, Tuhan firman-Mu pagi ini menjadi jawaban buat mereka. Tangan Tuhan memegang mereka. Tangan Tuhan memberi kekuatan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, firman sudah hamba taburkan pagi ini. Berkatilah, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang pagi ini telah melayani ibadah. Kiranya Tuhan akan selalu menolong dalam pelayanan selanjutnya. Untuk pengumuman yang selanjutnya, diberitahukan kepada semua jemaat bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei akan diadakan kebaktian ibadah kenaikan Isa Al-Masih yang akan dilakukan secara online. Bapak Ibu dapat mengikuti dari rumah masing-masing dengan petugas sebagai berikut: liturgus Ibu Tanti, LCD Saudari Asira, doa syafaat Ibu Yuni, warta jemaat Bapak Samuel. Yang berikutnya, untuk ibadah Minggu tanggal 16 Mei akan diadakan secara online dengan petugas liturgus Ibu Lia, doa syafaat Ibu Ani, warta jemaat Ibu Yuni, dan LCD Saudara Jericho. Yang selanjutnya, kepada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu akan diadakan nanti jam 9 di gereja. Bagi anak-anak yang mengikuti ibadah, dihimbau tetap mengikuti, mematuhi protokol kesehatan. Sekian warta jemaat pagi ini. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pulang, kita akan melanjutkan semua pekerjaan kita, aktivitas kita. Kita akan terus melangkah maju. Kita tidak akan takut, gentar, khawatir terhadap apapun. Karena tangan Tuhan yang penuh kasih akan selalu menjaga, menopang, dan melindungi kita senantiasa. Kita akan angkat pujian tiang awan dan tiang api. Apapun, tangan
Ibu untuk bangkit berdiri. Seperti tiang awan yang menedungkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Berkat rasuli dan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Arson. Bersama seluruh orang percaya yang beribadah kepada Tuhan di sepanjang sejarah, abad, tempat, mari kita mengaku iman dan percaya kita kepada Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadakan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi, memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu, sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman kita berkata, amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa